Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita di sini berkumpul untuk melakukan konseling kelompok. Nah, di sini sebelum kita melakukan konseling itu ada baiknya kita perkenalan dulu agar kita saling mengenal satu sama lainnya. Baiklah, perkenalan di sini kita mulai dari kanan saya kepada adik, silahkan perkenalan. Perkenalkan, nama saya MHD, nama saya dari Karangawas. Status saya di sini sebagai mahasiswa. Adik, Nama saya Rina Heranis, alamat di nama di sini saya sebagai pelajar SMA. kalau adik? Nama saya Uli Pohan, saya dari Sipiro. Saya sudah bekerja di guru TK. Bagus ya. Kalau saudari? Nama saya Maria Jasria. Saya dari Sibuan. Saya di sini sebagai pelajar. Baiklah, di sini kita ada baiknya atau ada bagusnya kita manggil nama atau manggil kakak atau gimana? Kak, dari udah gitu, dari akrab. Oh ya, sebelumnya kakak berperkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Desi Apriani, bisa kalian panggil Kak Desi. Saya dari penampungan. Nah, di sini saya sebagai konselor ya untuk menangani masalah kita di sini. Nah, di sini kakak hanya memfasilitasi kita semua di sini untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas nanti. Nah, di sini kita juga memiliki memiliki peraturan di mana nanti kalau misal ada yang keluar, kita balikan lagi masuk atau gimana, atau kita bersanksi atau misalnya dia terlambat gitu. Ada pendapat dari. Jadi gimana? Kalau menurut saya Kak, gak mungkin kan dia terlambat karena kan ini juga untuk pasti dia akan tergesa-gesa gimana datang ke sini untuk bagaimana cara menuntaskan masalah dia tersebut. Nanti kalau dia terlambat kita kasih aja ke dispensaris sebelumnya. Ya. Yang lain gimana? Menurut aja ya. Iya. Baik, sebelum kita melakukan konseling, kakak ingin tanya, adik-adik sekalian sudah pernah melakukan konseling belum, atau udah tahu nggak konseling itu apa sih gitu? Ada yang tahu? Belum pernah melakukan konseling sama sekali? Belum. Jadi adik-adik tahu ini dari mana? Dari internet Media. Ada? Dari sesama guru-guru juga, Kak. Sesama teman kerja ya? Iya, Kalau ada Dari guru juga di SMA. guru BK ya. Baiklah. Di sini kakak akan menjelaskan sedikit apa itu konseling. Nah, di sini konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada klien untuk kita menuntaskan atau memberi solusi kepada permasalahannya. Nah, di sini di konseling ini juga memiliki asas-asas, yaitu satu, asas kerahasiaan. Nah, di mana nanti adik-adik ketika ingin menceritakan masalahnya, aib apa gimana gitu kan, jadi ceritanya nanti cuma sampai di sini, jangan sampai keluar rahasia gitu. Kemudian asas kesukarelaan. Nah, di sini asas kesukarelaan ini adik-adik harus harus sukarela menceritakan apa itu permasalahannya, biar kita tahu nanti gimana cara memberikan solusinya gitu. Dan asas keterbukaan, adik-adik semua harus kalau menceritakan masalahnya itu nanti harus terbuka, jangan ada yang ditutupi kan, biar tahu kita nanti, biar lebih mudah kita gimana menyelesaikannya itu secara bersama-sama. Nah, kakak di sini kan cuma memfasilitasi saja.
Nanti kalau apanya solusinya kita tuntaskan secara bersama-sama. Iya Kak. Baiklah, kita ke konselingnya ya. Nah, kalau boleh tahu adik-adik ini punya masalah apa gitu? Boleh diceritakan, saudara adik? Masalah saya, tetangga saya Kak. Kenapa tetangganya? Namanya juga di perkampungan Kak. Pemikirannya itu masih kolot gitu. Terus kalau nanti aku kan sebagai mahasiswa, jadi tentunya pulang itu sekali setahun pas libur, cuma libur panjang. Nanti pas pulang, pas turun dari mobil itu pasti nanti tetangga itu kan ada tuh mama berkumpul gitu kan Kak, di apa di apa namanya? Di samping rumah kan Kak ada warung. Nanti kalau udah pas turun pasti itu semua tuh matanya tujuh sama apa Kak. Terus nanti bilang kayak gini, ngapain di sekolah tinggi-tinggi, perempuan yang ujung-ujungnya rumah ke dapurnya kamu, suamimu, anakmu ini itu dibilang kayak gitu kan. Apa aku kayak mana ya? Apa harus aku ladeni yang orang yang mereka bilang itu, atau aku harus bodo amat gitu kan Kak? Soalnya lama-kelamaan pasti panas kan Kak mendengarkannya tiap kali apa ngomong itu terus Kak. Ada tuh yang lain sih. Kakak, adik gimana? Kalau masalah saya kan anak juga pelajar SMA gitu. Di sini kan Kak, saya bukan sebagai siswa yang pintar-pintar anak gitu, tapi saya kalau ada PR gitu saya selalu mengerjakannya malam. Nanti kalau paginya itu teman-teman saya itu suka itu Kak, memintanya gitu. Gimana Kak cara? Iya Kak, capek Kak. Kalau sekali dua kali kan nggak apa-apa gitu. Nanti kalau kesini kan jadi capek gitu, orang tua aja yang saya susah, mereka yang menerima saya gitu. Kalau adik? Kalau saya Kak itu capek mendengarkan omongan dari ibu-ibu apa saya anak-anak didik saya. Kan namanya juga kan TK, kan mereka Kak masih kecil, jadi kadang susah untuk diajarin gitu. Tapi mamanya ini marah, masa udah setengah tahun belum tahu ini, masa belum bisa baca Al-Fatihah gitu-gitu Kak. Kalau adik gimana? Gini Kak, kan di kelas saya maju anak SMA pasti bergeng-geng kan. Ada satu geng yang kayak ngerasa berkuasa gitu di kelas itu. Iya itu kan. Lalu ada teman saya, satu meja saya, dia kayak sering dibully sama geng yang satu ini, kayak sering dibully lah, diminta uang, dipalak enggak juga, tapi kayak dibully gitu lah mereka. Kayak semacam diremehkan, diasingkan ya. Diasingkan. Baru saya kan Kak sebagai teman satu mejanya mau membantu dia biar gak gitu, tapi kayak terancam juga saya Kak. Jadi saya bingung harus gimana, mau bantu dia atau Dibiarkan saja. Tapi kalau saya biarkan saya kasihan juga Kak. Oke. Nah, jadi oh ya, kakak tadi lupa ya di bagian awal, kita di sini memiliki waktu ya. Waktu 30 sampai 80 menit lah ya nanti. Nah, ketika nanti kita nggak cukup waktu untuk membahas masalah adik-adik semua, kita bahas nanti di sesi kedua ya. Jadi nanti pas waktunya sudah habis, kita pun sudah selesai dalam konselingnya. Baiklah, kan adik-adik semua sudah menceritakan masalah-masalahnya. Jadi kita di sini akan menuntaskan masalah yang tersulit lebih dahulu. Oh ya, menurut adik-adik siapa yang akan kita tuntaskan pertama? Kalau Kak Uli, Siapa? Uli. Kak Uli. Yang lain? Kalau Kak Warda, Warda. Dan Iya. ini. Saya mana itu mahasiswa. Jadi siapa lah kita apa? Kalau Kak Warda juga karena udah fisik kan, Iya Kak. udah ke fisik di Mental ya juga. mental. Oke. Bisa diceritakan lagi lebih dalam gimana pengancaman atau pembulian yang terjadi dalam kelas adik? Saya kan Kak punya teman satu meja. Ya. Dia memang pendiam, takut juga sama
sekolah, apalagi sama geng yang satu yang berkuasa itu. Geng apa itu namanya? Lupa kan? Geng apa tuh? Baru itulah. Saya di sini nggak tahu kak, kayak bingung gitu mau bantu si teman saya ini, mau melindungi nggak sih, mau membantu biar nggak dibully, biar nggak tertekan gitu. Tapi saya ikut diancam. Kalau ngadu sama aku, saya juga takut kan kak. Nanti saya apa juga sama ini. Iya ya. Ada saran dari silakan. Kalau menurut saya Kak, dia saran Waridah lebih baiknya bujuk dia biar dibawa dia ke psikiater gitu untuk ke konseling gitu. Mungkin dia ada masalah mental gitu, kenapa kayak gitu. Takutnya menurut saya Kak, di sini kan tadi kan saudari Waridah bilang temannya itu pendiam kan. Menurut saya lebih baik saudari Waridah banyak ngomong gitu, dicakapi dia. Mungkin dia ada masalah gitu, kenapa dia jadi pendiam. Apalagi seperti ini kan teman-teman yang bully dia, mungkin mental dia down gitu kan. Lebih baiknya dia dibawa ke psikolog gitu. Mungkin kan biar dia bisa, mungkin kan dia nggak punya teman makanya pendiam. Dia bisa bercerita kepada psikolog itu bagaimana apa permasalahan yang dialami. Itu Kak menurut saya. Kalau boleh kakak tahu, teman adik ini sudah pernah belum ngadu sama orang tuanya? Yang ada dia di sekolah, pernah nggak dia ngadu? Enggak kak, soalnya di sekolah dia datang ke sekolah, duduk di bangku diam-diam aja kak. Diam Jarang bicara. Harus dibicarakan. Kalau dibicarakan cuma nggak banyak cerita. Kalau misalnya gini kan, coba dulu adik kalian berdua ngomong dulu kan, coba dulu bilang sama dia kayak gini loh, kau selalu dibully sama mereka, coba lagi sekali-sekali melawan, membantah atau melawan gitu, biar dia nggak pada diremehkan kali oleh mungkin yang ada bilang ini kan. Atau kalau bisa coba dulu adik bilang dulu sama guru BK yang di sekolah, biar guru BK itu yang apa kan, yang menangani. Tapi apa aja secara diam-diam aja, ada bilang kan secara rahasia aja, ada bilang kayak guru BK-nya gitu. Soalnya kalau dibiarin terus secara terus menerus, kasihan juga teman adik ini, nanti mentalnya semakin jatuh kan sampai dia dewasa gitu. Yes, tapi saya takut juga kalau ngadu. Iya gitu. Ada saran dari yang lain? Nggak ada ya. Kalau menurut kakak sih gitu. Coba dulu, menurut kakak gini ya. Coba dulu adek, kalau misalnya geng ini mau ngebully dia gitu kan, coba dulu adek ajak dia ke suatu tempat, entah itu ke kantin ke kamar mandi, biar nggak terjadi gitu pembulian itu kan. Itu menurut kakak. Jadi kakak akan memberikan opsi untuk adek. Nah, opsi pertama, coba dulu adek bilang ke guru BK adek kan yang di sekolah, biar tahu mereka, biar guru BK aja nanti kan yang bilang sama geng itu, biar nggak dibully lagi si teman adek ini. Nah, dan yang kedua, coba dulu adek bawa dia ke psikiater supaya tahu kita kan dia itu ada gangguan kejiwaan apa gitu kan, entah dia kayak gitu dari sejak lahir kah atau semenjak dibully kah gitu, biar nanti dia bisa melawan, biar dia nggak diremehkan orang gitu. Itu sih saran kakak, coba adek dulu laksanakan nanti ya. Baiklah, karena kita masih ada waktu, siapa lagi yang ingin kita tuntaskan masalahnya menurut adik-adik? Baiklah, coba Emi ceritakan bagaimana masalah yang dihadapi. Seperti yang bilang pas awal tadi kan Kak, semuanya juga masih di perkampungan, pemikirannya juga masih kolot, Iya. jauh dari kata modern gitu. Jadi anak kuliah juga belum seberapa di situ kan Kak. Jadi pasti adalah dalam suatu ibu-ibu itu ada namanya itu
penyakit iri dengki yang kayak gitu kan. Iya. Karena aku mahasiswa, anaknya kuliahan, jadi aku rasa menurut bukan kak, orang itu kurang cocok, makanya kayak mana ya, kurang suka aku kuliah gitu kan kak. Soalnya anak orang itu nggak ada yang kuliah langsung kerja, kalau nggak kerja nikah gitu kan kak, makanya selalu digosipin. Iya. Ada saran dari adik-adik? Kalau menurut aku kak lebih baik nggak usah kakak yang memikirkan apa yang dilakukan ibu itu, iya, dan kakak itu buktikan kepada ibu yang di kampung ibu kalau mahasiswa yang kuliah itu nggak jadi di rumah tangga aja, nanti kakak itu buktikan kalau mereka berhasil kakak cari kerja gitu. Jadi seperti itu. Memang di dalam perkampungan itu iri dengki merupakan itu sudah memang sewajarnya ya, apalagi emak-emak gitu kan. Nah, kita sebagai misalnya kita kan yang diapakan keluarga itu kalau bisa sih apa aja kan, bodo amat aja lah kita kan, soalnya memang itu sudah kayak apa di istilah itu di perkampungan udah kayak adat gitu kan, siapa yang sukses siapa yang sekolah pasti diapain kan, di omongin gitu. Tapi kalau memang adik keberatan kan, kalau adik berani coba adik pergi ke situ terus apa kan, bilang sama mereka kalau kuliah itu nggak cuma harus di dapur gitu, karena nanti coba bilang kan guru itu juga karena sekolahnya itu bisa jadi guru, dokter, TNI apa semua kan. Coba dulu pastikan sama mereka kalau kuliah itu kita bisa sukses gitu. Ada saran yang lain? Sepertinya begitu kak, jadi jangan diambil pusing, soalnya kan kadang kan banyak itu karena ini juga dia nggak mampu kayak yang kita lakukan. Lagian kan kak, bahkan presiden aja kan ada yang perempuan kak, jadi kakak bisa aja bilang sama ibu-ibu itu, kalau misalkan mereka bilang nanti kau pun tetap di dapurnya gitu, coba dijawab aja, kan bu presiden aja kan ada yang perempuan, gitu aja kak sih menurut saya. Kalau menurut saya, seperti yang kakak bilang kan, masih kolot gitu kan pemikiran emak-emak di kampung. Menurut saya sih, kakak kan mahasiswa, pasti kalau udah makan kayak di atas gitu kan. Coba kakak bicara sama mama itu, yakinkan mereka kalau kakak mahasiswa belum, nanti kalau udah jadi sarjana nggak di dapur tugasnya, bahkan di luar rumah gitu. Yakinkan aja sama mama itu. Baru misalnya anaknya ada yang udah kayak sebaya kakak nggak kuliah, tapi karena iri dia berarti pengen dia kayak kak kuliah anaknya, bilang aja, yakinkan kuliah nggak mesti harus mampu, kan ada biaya siswa gitu, biar nggak, pokoknya kakak lah, iya, biar mengasih motivasi sama mereka. Baru setelah karena kakak ada mahasiswa, kakak lah yang buat kampung itu yang nggak kolot lagi. Dan coba dulu ada tekankan untuk emak-emak itu kan, karena kalau seorang perempuan yang sekolah tinggi itu pasti nanti apa itu dihargai di masyarakat kan, dihargai, kemudian nanti apa itu dicari orang bukan buat kerja, entah itu nanti jadi guru, entah itu nanti ngajar anaknya lah apalah, pasti itu nanti akan dicari orang. Jadi menurut kakak itulah motornya. Ada saran yang lain? Sepertinya cukup kak. Jadi itulah deh ya kan, menurut kakak kalau memang nggak mau diambil pusing ya apa aja lah, bodo amat aja lah kan. Tapi kalau memang ada keberatan kan, coba deh datangkan mama itu, bilang, berikan mereka motivasi biar mereka menganggap kalau kuliah itu penting, kuliah itu
nggak harus cuma sama laki-laki yang kuliah, sama perempuan juga bisa gitu kan, menurut kakak sih gitu. Nah, karena waktu kita pun sudah mulai habis dan karena kakak juga ada konseling lain kan, kita tutup aja ya apa kita ini. Nah, karena masih ada 2 lagi yang belum kita selesaikan, kita akan selesaikan di sesi kedua. Jadi kakak tanya dulu, kapan kira-kira kita akan melakukan konseling sesi kedua kita untuk menuntaskan 2 masalah lagi? Kalau besok gimana? Besok. Apa yang lain bisa besok? Kalau kakak ada waktu atau Kalau nggak 2 minggu lagi aja Kak, biar mereka kan bisa melakukan juga gimana itu, dan apalagi sih ini kan biar dia pulang dulu kan, nanti kalau pulang itu gimana kan, ini juga udah mau ujian nanti pulang kan gimana Mak, kayak gitu Kak, kasih tanggapan ibu itu di sana. Kalau kayak gitu nanti biar dia ngomong untuk ibu itu dengan baik gitu Kak. Iya. 2 minggu lagi ya? Iya Kak, di jam yang sama aja biar kami tahu Kak, biar mudah juga. Iya. Baiklah, kalau gitu di 2 minggu ke depan di sini di jam yang sama dan di hari yang sama. Nah, kakak sarankan apa tadi yang kakak bilang sama Warida biar akan dilaksanakan. Iya. Dan 2 minggu lagi kakak akan tanyakan kayak mana perubahan teman adik ini ya. Begitu juga dengan adik Emi. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita ini, langkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya kakak minta maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan atau salah gerakan. Kepada Allah kakak mohon ampun. Baiklah, kakak akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Hirani Daulay. Di sini saya sebagai konselor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emmy Ade Wahyuni. Di sini saya sebagai konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warida Siregar. Saya di sini sebagai konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uli Pohan. Di sini saya sebagai konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Afriani. Saya sebagai konselor ataupun PK. Terima kasih.